Indonesia, dan juga kami menyiapkan materi tentang program vokasi dari Bank NTT yakni Ausbildung. Mading kami berjudul 78 tahun kemerdekaan Indonesia menuju mutu hidup yang lebih maju. Namun sebelum itu, jika Bapak Ibu Dewan Juri melihat, kenapa sih ini ada benang-benang merah banyak sekali di sini? Nah, sebenarnya benang-benang merah ini merupakan tali penghubung antara suatu peristiwa. Jadi, dari benang-benang merah ini kami menghubungkan berbagai peristiwa yang ada. Kalau Bapak Ibu Dewan Juri juga melihat bahwa di sini kami membuat peta Indonesia, dan peta ini saling berjarak, saling berjauhan. Sebenarnya itu ingin menggambarkan bahwa kita Indonesia beragam namun tetap bersatu. Seperti simbol yang ada di dalam burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka dari itu, kita mulai dari awal mula kenapa Indonesia dijajah. Seperti yang sudah kami cantumkan benang merahnya di sini, yang merujuk pada Pulau Jawa. Awal mula Indonesia dijajah adalah karena bangsa Eropa, mereka itu ingin datang berdagang. Namun ketika mereka melihat kekayaan alam yang sangat melimpah, niat itu berubah menjadi aksi untuk melakukan penjajahan. Akhirnya dari perdagangan berubah menjadi kolonialisme dan juga imperialisme. Hal itu menghadirkan berbagai perlawanan yang terjadi di Indonesia. Seperti Perang Diponegoro, ini adalah ilustrasi perangnya, banyak pertumpahan darah yang terjadi. Dan di sini kami menggambarnya sendiri. Jadi Perang Diponegoro ini yang terjadi di Pulau Jawa, yang juga kami hubungkan di bagian sini. Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta. Perang ini berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Ini menariknya adalah dia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sobe-Sobe III ini adalah raja di Timor. Dia adalah satu-satunya raja yang sampai akhir hayatnya, Bapak Ibu Dewan Juri, dia tidak pernah menandatangani perjanjian untuk patuh kepada Belanda. Ini adalah gambarnya ketika ia menunggangi kuda. Nah, karena ia tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, akhirnya ia diasingkan ke Waingapu. Dari peristiwa perlawanan, jika Bapak Ibu lihat, ini ditarik ke arah Rengas Dengklok. Rengas Dengklok semua orang sudah mengetahuinya. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta, para kaum muda mendesak untuk segera memproklamasikan, dan juga ada organisasi BPU, PKI, dan PPKI dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam hal ini, seluruh bangsa Indonesia tahu bahwa pada saat itu mereka sudah merdeka karena Ribuga ini. Dia sambil memutari kota Jakarta, dia memegang bendera Indonesia sambil teriak, "Merdeka! Merdeka!" Nah, dari hal-hal ini, karena Indonesia telah merdeka, maka Indonesia bisa menjalin kerjasama. Jika Bapak Ibu Dewan Juri lihat di sini, kenapa ini kok ada bendera di sini? Nah, baru benderanya ini kok disilangkan. Kenapa harus disilangkan? Itu karena pemerintah Indonesia, mereka menjalin kerjasama dengan pemerintah Jerman. Jika di Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan Bank NTT, mereka menjalin kerjasama dengan Global Catalyst. Global Catalyst ini organisasi non-profit yang terletak di Stuttgart atau Jerman. Nah, dari kerjasama antara pemerintah daerah dan juga Bank NTT, hadirlah Ausbildung. Apa sih Ausbildung itu sebenarnya? Ausbildung ini adalah program vokasi yang selama 3 tahun mereka akan bekerja di Jerman, yang juga mereka akan mendapatkan gaji. Nah, untuk mendaftar di Ausbildung terdapat biaya-biaya yang tentunya harus kita tanggung. Terdapat 2 biaya. Yang pertama, biaya mandiri, itu adalah biaya yang ditanggung penuh oleh diri kita sendiri. Yang kedua, dana talangan Global Catalyst. Dalam hal ini, Global Catalyst lah yang akan menanggung semua biaya. Kemudian, dari biaya-biaya kita lanjut ke Bank NTT. Ini adalah logo Bank NTT. Nah, Bank NTT ini, dia bukan hanya sekedar lembaga keuangan, namun ternyata dia bergerak dalam pembangunan sumber daya manusia. Maka tidak salah, dia dijuluki sebagai Bank Pembangunan Daerah. Bank NTT cuma dimiliki di Nusa Tenggara Timur saja. Maka dari itu, Bank NTT juga bersedia. Ia siap membantu dalam program Ausbildung. Dengan cara, Bank NTT akan membiayai
kursus bahasa Jerman yang merupakan salah satu tahapan untuk mengikuti Ausbildung. Dari Bank NTT ini terdapat skema pembiayaan Bank NTT, yakni syarat umum, syarat dokumen, dan juga skema pembiayaan. Maka dari itu Bank NTT ingin menanggung dan membantu program ini. Maka dari itu untuk teman-teman pelajar, jika teman-teman ingin mengikuti program Ausbildung ini namun merasa bahwa sepertinya ekonomi saya tidak cukup nih, tenang, ada Bank NTT, dia siap membantu. Nah, kalau Bapak Ibu Dewan Juri lihat juga, di sini Ibu Kepala Sekolah kami, dia mengikuti pertemuan Ausbildung di Jerman. Jadi bisa dibilang bahwa SMA Negeri 1 di Kupang ini juga merupakan salah satu pelopor dalam Ausbildung di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi ini adalah foto-fotonya, kemudian ini. Maka dari itu, dari hal ini muncullah juga latar belakang Ausbildung. Salah satunya itu adalah di Jerman itu terdapat kekosongan pekerjaan, yaitu sebanyak 182.000 tenaga kerja perawat itu dibutuhkan sampai dengan tahun 2030. Makanya mereka gencar sekali untuk menarik anak-anak dari luar bekerja ke Jerman. Selanjutnya di sini Bapak Ibu Dewan Juri juga bisa lihat keunggulan Ausbildung, salah satunya itu bisa kuliah dan bekerja di sana. Kemudian ada bidang-bidang Ausbildung seperti bidang jasa krusial, kemudian bidang jasa teknik. Ya, seperti itu. Ini adalah persyaratan mendaftar melalui Global Catalyst. Salah satu persyaratannya adalah minimal usianya itu 18 hingga 35 tahun. Kemudian ini adalah tahapan alur Ausbildung, yaitu tahap pendaftaran. Bisa daftar di Bank NTT karena Bank NTT telah membuka pendaftaran. Kemudian harus mengikuti kursus bahasa Jerman, pengurusan dokumen Ausbildung, dan juga langsung berangkat ke Jerman. Maka dari itu ini membawa banyak sekali keuntungan. Maka dari itu tidak sia-sia jika kita harus mengikuti program ini. Karena itu sekian presentasi dari kami Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih. Mungkin ya teman saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep mereka. Oke, jadi di sini kami menggunakan konsep yaitu retro dengan tema abad 19 di mana tahun-tahun Perang Dunia Kedua yang merupakan latar di mana tahun-tahun menuju Indonesia kemerdekaan. Nah, di sini kami membuat dengan kertas biasa, kami sirami dengan kopi, lalu kami bakar ujung-ujungnya sehingga memberi kesan bahwa itu adalah kertas-kertas lama. Lalu setelah ini, ketika kami kembali ke sini, ini kami tidak menggunakan kertas ini lagi karena mulai kembali ke dunia digital. Iya, dan juga gambar-gambar seperti potret ini atau gambar-gambar ini kami membuatnya sendiri. Bisa diperkenalkan nama-namanya? Oke, ya. Terima kasih banyak. Mari teman-teman yang membuat mading silahkan. Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Remalia Latupirsa. Ya, saya Dia Cipayung. Saya Dendi Aminuddin. Saya Kesha Trihapsari Banunaek. Saya Nabila Zakia. Ya, jadi kami semua di sini menyiapkan mading kami, bisa dibilang cukup singkat dalam waktu 4 hari. Dengan mading 2 meter ini, kami betul-betul bekerja keras untuk mading ini. Namun kami kalau mau dibilang kami tidak ingin mengejar juara, namun yang ingin kami kejar adalah edukasinya. Bagaimana mengedukasi teman-teman sekolah kami untuk mengetahui tentang sejarah bangsa, dan yang paling penting Ausbildung, khususnya untuk kakak-kakak kelas 12 yang ingin melanjutkan kuliah mereka, Ausbildung ini cocok sekali untuk mereka. Iya, seperti itu.